ke pasar beli cermin cantik akan sia-sia apabila retak. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, yuk kita pilih pemimpin bijak. Selamat datang di podcast Memilih Pemimpin Bijak. Halo Future Ready Leaders, selamat datang di podcast Memilih Pemimpin Bijak. Saya Sasha sebagai host untuk podcast Memilih Pemimpin Bijak, dan saya adalah seorang CEO dari perusahaan Candela Learning. Candela Learning adalah sebuah lembaga di mana kami menawarkan solusi untuk pengembangan kepemimpinan yang khususnya untuk generasi millennials. Dan kami bertekad juga untuk memberikan solusi tersebut secara cepat dan juga mudah. Di episode kedua kali ini kita kedatangan guest star yang menarik juga, yang sama sebenarnya seperti episode yang kemarin nih, yaitu Coach FR. Halo Sasa, halo pemirsa. Nah, Coach FR ini adalah seorang coach di bidang kepemimpinan. Beliau ini sudah bertahun-tahun ya Coach, sudah coaching dan juga sudah melatih pemimpin-pemimpin di perusahaan-perusahaan yang dari UKM hingga sampai perusahaan yang memang sudah besar juga gitu ya. Jadinya harusnya sih kita bisa mendapatkan insight ya Coach yang banyak. Ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung mulai aja podcast Memilih Pemimpin Bijak episode kedua. Ya. Nah Coach, kemarin itu kan ini pada saat kita lagi syuting nih, kebetulan hari Minggu kemarin itu tanggal 7 Januari 2024 itu setelah ada debat capres ya. Dan ini itu mau ngomongin debat nih. Enggak. Kita mungkin enggak akan terlalu spesifik ke debatnya itu seperti apa. Takutnya di tepi jurang. Kita akan biar netral aja gitu ya. Cuman memang ada beberapa pembahasan yang bikin mikir gitu. Bikin penasaran juga ya. Bikin penasaran karena di debat itu tuh kayaknya ada celotehan tuh yang kayak pemimpin etis gitu. Nah, jadinya tuh kayak penasaran gitu. Sebenarnya memangnya ada ya kepemimpinan etis atau misalnya apa sih memimpin dengan etis? Itu tuh apa kayak sih gimana? Etis itu gitu. Ya, ini pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi sebetulnya jawabannya nggak sederhana. Aduh. Ya karena kelihatannya sih kalau etis itu sering kita pergunakan dalam bahasa percakapan sehari-hari ya. Lu kok nggak etis sih gitu? Ya, ini kan sering ya. Nah, tapi yuk coba kita cari makna sebenarnya, lalu kemudian kita kaitkan dengan tadi ya. Kenapa kok kata-kata etis hari ini sering dibicarakan? Bahkan dalam perdebatan muncul, di sosmed juga ramai banget ya. Oh ini kepemimpinannya etis, ini nggak etis. Kamu tidak layak membicarakan etis. Oh ini layak. Gitu. Ini kelihatannya jadi sesuatu yang serius dan bahkan menakutkan gitu ya. Nah, jadi sebetulnya etis itu apa? Sebelum nanti kita sampai kepada definisi yang lebih ringkas dan bisa dipahami oleh banyak orang, yuk kita pahami dalam kehidupan sehari-hari dulu. Misalnya Sasa sedang memesan kopi di sebuah kafe gitu ya. Nah ini kan akan terjadi beberapa hal ya. Satu, orangnya bikin kopi sesuai dengan pesanannya. Nah, itu berarti dia sudah melakukan sesuatu dengan benar. Ya. Tapi kemudian juga ada kemungkinan kedua. Pada waktu dia menyajikan ke Sasa, menyajikannya ditaruhnya brek gitu. Oke. Nggak pakai nyapa, nggak sopan gitu nah ya. Seperti itu. Itu biasanya celutukan kita apa nih? Ini nggak sopan. Nggak sopan, nggak sesuai dengan standar norma atau nilai yang kita ya bahkan standar pergaulan sehari-hari lah gitu. Masa sih ngasih kopi dengan begitu caranya? Nah, artinya ketika seseorang melakukan segala hal itu bisa jadi dia melakukan hal yang benar, tapi jika tidak dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan standar norma, nilai, tata nilai kita, kesepakatan bersama masyarakat kita, maka kita bisa mengatakan dia tidak etis, kan gitu ya? Iya, paham. Iya, dia nggak ada salahnya, kopinya bener kok, pesan cappuccino disajikan cappuccino, ya, pesan latte disajikan latte, tapi kok dia menyampaikannya dengan cara yang tidak sesuai standar, gitu. Nah, maka kalau kita memahami etis di sini atau etika di sini adalah sebetulnya acuan standar yang dipergunakan oleh seseorang untuk bertindak dan berperilaku. Artinya kalau pemimpin dinilai etis atau tidak etis dari sana, ya dia seharusnya seorang pemimpin memang punya standar sesuai dengan nilai yang dia yakini benar, dan dia menjalankan perilaku dan kebijaksanaannya, langkah-langkah yang dia lakukan sehari-hari sesuai dengan standar itu atau tidak. Kalau sesuai standar itu yang dia gunakan, maka dia dikatakan etis. Gitu. Berarti pemimpin tuh beretika atau mereka memiliki kepemimpinan etis ya. Apabila mereka itu bisa menyampaikan sesuatu dengan
sesuai dengan standarnya. Yes, Oke, standar atau norma-norma yang ada gitu ya. ya. Betul. Nah, tapi kan misalnya tadi kan Coach FR bilang sesuai dengan standar atau norma dirinya sendiri gitu. Betul. Tapi kita kan sebenarnya punya norma masing-masing ya. Iya, benar. Kayak nggak semua orang tuh punya norma yang sama gitu. Kalau itu gimana tuh, Coach? Ya, jadi setiap orang pasti punya norma yang acuannya adalah apa yang disebut sebagai nilai atau values. Ya, saya punya values yang saya yakini benar. Ya, maka saya dalam melakukan tindakan-tindakan saya pasti acuannya pada value tersebut. Saya juga mungkin punya acuan value tersendiri. Ya, tetapi ketika kita hidup di dalam masyarakat, biasanya terbentuk kesepakatan bersama akan value itu. Karena bisa jadi setiap orang punya value yang berbeda-beda. Tapi ketika sudah berorganisasi, bernegara, biasanya ada muncul value-value yang selaras, yang sama. Ya, kok dia juga punya value yang sama, saya juga punya yang value sama, dan itulah yang akhirnya membentuk ya norma tadi. Ya, norma yang disepakati bersama semua orang. Nah, itu yang dijadikan standar. Ya, itu yang kemudian menjadi tolok ukur. Apakah saya sudah mengacu kepada itu atau belum? Jika tidak, maka saya bisa dinilai jadinya tidak etis gitu. Meskipun saya melakukan hal yang benar. Ya, jadi kadang-kadang di situ yang orang suka lupakan ya. Dia merasa sudah melakukan sesuatu yang benar tapi jadinya melanggar etika. Karena kalau dilihat dari aturannya mungkin nggak melanggar sebenarnya. Kayak tadi ya, bikin cappuccino-nya sudah sesuai SOP loh ya, bahwa harus kopi dulu lalu ke susunya di mix dulu dan sebagainya begitu dan disajikan. Udah benar, tetap cara menyajikannya kan harus benar juga gitu. Nah, itu berarti etika bisa jadi akan dilanggar. Nah, pemimpin pun demikian. Ya, dia bisa jadi tidak melanggar hukum ya, tidak ada aturan yang dilanggar, tapi apakah standar norma yang sudah disepakati dalam masyarakat terlanggar atau tidak, di situ yang akan menentukan dia etis atau tidak. Ya. Terus ini Sasa agak kepikiran gitu nih, Coach. Jadi tuh misalnya nggak cuman kandidat presiden gitu ya. Betul. Ada juga misalnya di tempat kerja gitu kan. Kita tuh generasi beda-beda gitu ya. Ada yang baby boomers, ada yang Gen X. Terus abis itu ada yang tiba-tiba Gen Z gitu. Gen Z masuk bahkan nih. Bahkan Alpha gitu. Nanti juga bentar lagi masuk. Nah, kan itu mereka sebenarnya mungkin memiliki norma-norma yang berbeda juga gitu ya. Benar. Pandangan normanya yang berbeda. Terus gimana tuh Coach biar kita tuh bisa tahu gitu, norma yang benar itu sebenarnya kayak gimana, kita tuh harus gimana sih supaya bisa beretika gitu. Ya, ini pertanyaan bagus karena gini, akhirnya kan ujungnya kepada, apalagi kalau kita bawa ke perusahaan ya, siapa yang bisa membentuk standar norma yang nanti jadi acuan etika kita? Pemimpinnya. Nah, pemimpinnya kan gitu ya. Jadi pemimpin itu yang nanti akan membentuk, yang akan menetapkan standar itu. Bahkan dia akan menjadi role model, jadi contohnya. Karena kalau tidak ada standar dan kemudian pemimpin tidak bisa menjadi contoh, nanti generasi berikutnya mau nyontoh siapa? Akhirnya dia akan membawa standar yang dia sudah bawa dari tempat asal dia. Ya, misalnya kalau Gen Z yang ditumbuhkan, yang besar di, misalnya sempat kuliah di luar negeri misalnya, ya, dia kan akan mendapatkan standar-standar itu dari tempat masyarakat yang dimana dia tinggal waktu itu, gitu. Misalnya ketika menyampaikan pendapat langsung ngomong aja, nggak usah pakai mohon maaf ibu, saya mau bicara gitu. Nah, tapi ketika kembali ke sini dan dia melakukan itu, bisa jadi dia dipandang melanggar etika, ya, nggak sopan kamu ngomong sama orang tua seperti itu. Bisa jadi akan muncul persepsi yang berbeda. Nah, maka pemimpin yang mesti memberi contoh dan membentuk, termasuk di organisasi, di perusahaan ya, itu pemimpin harus menetapkan standar, lalu kemudian memberi contoh. Dia jadi role model. Ini loh standar yang saya terapkan. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Karena dalam standar norma itu memang harus ada yang boleh dan tidak bolehnya. Dan itu yang nanti akan dijadikan acuan bersama untuk hidup bersama, untuk berinteraksi bersama. Ya. Karena kalau tidak nanti akan muncul gesekan tuh. Iya, berarti penting ya Coach ya ini memiliki etika ini tuh. Iya, benar banget. Oke. Nah, sebagai gen milenial, generasi muda, generasi milenial, Gen X, Gen Z juga gitu ya. Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa menjadi pemimpin yang beretika gitu? Yang beretika. Oh, ini bagus nih. Ini saya suka nih pertanyaan ini. Karena gini, jarang orang yang mau berpikir seperti itu. Kan one day kita juga akan menempati posisi kepemimpinan gitu kan. Maka penting bagi kita untuk belajar biar bisa menjadi pemimpin yang mampu menjaga etik itu seperti apa, betul. Gitu ya. Jadi satu, ya ini disingkat 3 V. 3 V ya.
Nggak boleh ya nanti kamu 3V. Mungkin di stiker aja. Ya, 3V ya gitu ya. Karena takut dikira kampanye ya. V yang pertama tuh values. Ya, seorang pemimpin itu harus sadar, harus tahu value atau nilai yang dia yakini benar. Itu V yang pertama, namanya values. Maka penting banget bagi setiap orang, apalagi yang nanti akan punya peran kepemimpinan, itu belajar menemukan value yang dia yakini benar. Bagi saya, hal yang saya yakini benar itu apa sebenarnya? Itu namanya values. Nah, yang kedua, terbiasa punya visibility. Apa yang saya lakukan tidak saya sembunyikan. Gitu. Jadi transparan sama orang lain. Terbuka. Termasuk kalau saya punya kelemahan, saya terbuka sama orang lain. Gitu. Nah, itu namanya visibility. Kalau ada yang saya tidak tahu, saya terbuka bahwa saya tidak tahu dan saya berharap orang lain ngasih tahu. Gitu. Kan kalau zaman dulu kan pemimpin suka gitu ya, jaim, ya, serba tertutup gitu ya, jaga image gitu. Soalnya harus perfect gitu. Harus perfect gitu. Nah, kecenderungan sekarang pemimpin nggak demikian. Dia terbuka sama setiap orang. Kalau memang ada informasi yang perlu diketahui oleh orang banyak, why not ya untuk dibagikan. Nah, yang ketiga ini yang penting. Apa tuh? Virtues. Kebijaksanaan. Bahwa dia melakukan segala sesuatu itu untuk mencapai hal positif, memberi dampak positif untuk orang banyak. Kebajikan ya mungkin bahasa Indonesianya ya. Virtues itu kebajikan. Jadi melakukan segala sesuatu untuk kebaikan banyak orang. Niatnya untuk kebaikan orang banyak. Jadi sudah punya purpose yang jangka panjang bahwa ini untuk kebaikan banyak orang, bukan kebaikan diri sendiri. Nah, ini yang paling krusial ya. Jadi kemarin tuh lihat ada poster-poster caleg kan banyak tuh ya. Tapi kan sekarang bagusnya kita bisa ngecek lewat langsung Google dan sebagainya. Nah, ada kan orang yang dalam kampanyenya mendeklar ya kebaikan-kebaikan dirinya ya. Tapi kalau kita cek lewat googling, lewat track record dan sebagainya, kan ketahuan yang dia lakukan itu untuk kebaikan orang banyak atau tidak. Itu virtues namanya. Kalau itu hanya dipakai untuk kebaikan dirinya sendiri, berarti kok yang ketiga nggak dapat. Nah, tapi sudahlah, kita nggak bisa mengubah dia. At least kita bisa mengubah diri kita sendiri. Sebagai pemimpin muda, kita bentuk diri kita dengan acuan 3V tadi. Maka one day kita ketika dapat kesempatan ya untuk memimpin, kita juga jadi punya acuan. Values, visibility, dan virtues. Values, visibilities, and virtues. Emang jadinya gampang diingat juga ya, Coach. Terima kasih banyak atas tipsnya nih. Lalu terakhir nih, Coach. Kan tadi kita udah ngomongin tentang pemimpin etis dan juga 3V yang tadi gitu. Jadinya sekarang bagi kami generasi milenial, generasi Gen Z, itu gimana caranya supaya kita bisa memilih pemimpin yang memiliki etis itu gitu. Betul. Cara milihnya gimana nih kita lihatnya? Seorang pemimpin yang sedang mengupayakan diri untuk dipilih itu pasti kan cenderung mudah untuk menyampaikan janji. Iya, betul. Ya, karena itu yang akan dia lakukan nanti. Ya. Dan itu nggak apa-apa, itu tetap kita baca, tetap kita lihat apakah sesuai dengan 3V tadi. Ya, jadi acuannya 3V tadi. Tapi juga dilihat ke belakang. Jadi selalu kombinasi dari apa yang dia sudah lakukan dan juga apa yang dia akan lakukan. Karena seseorang itu diukur sebetulnya dari apa yang pernah dia lakukan. Ya, takaran kita selalu apa yang sudah dilakukan itu benar-benar nyata, nggak bisa dibantah. Tapi setelah itu juga kita perlu bandingkan dengan dia ingin merencanakan apa. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu nih alat ukurnya, udah pakai itu aja. Yang 3V tadi. 3V tadi dia mencerminkan nilai-nilai apa? Nilainya selaras gak dengan saya, gitu ya. Misalnya nih ada pemimpin yang mengkampanyekan nilai-nilainya itu ternyata kemakmuran, kesejahteraan gitu. Sementara bagi kita yang lebih penting itu keadilan. Kan berarti ada ketidakselarasan ini. Ya, saya lebih mending cari pemimpin yang menyuarakan keadilan kan gitu. Terus yang kedua dia terbiasa menyampaikan banyak hal secara terbuka atau tidak gitu. Kita akan bisa baca track recordnya. Dan yang ketiga tadi, dia selama ini menjalankan ini untuk kebaikan banyak orang atau tidak, atau hanya untuk kebaikan kelompok atau dirinya. Nah, itu kita sama-sama nilai gitu. Ya. Wah, jadi lebih mudah nih kayaknya ya teman-teman dalam memilih pemimpin bijak. Dalam memilih pemimpin bijak karena sekarang kita udah tahu rumusannya nih ya.
Oke deh kalau gitu, Future Hmm. Ready Leaders, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast Memilih Pemimpin Bijak episode kedua. Kita Semoga bermanfaat iya, ya. semoga bermanfaat, tapi insya Allah bermanfaat Insya Allah Coach. Terima bermanfaat. kasih banyak atas waktunya juga. Ya. Kita mungkin akan ada episode berikutnya lagi ya Coach ya, untuk ngomongin lagi tentang bagaimana caranya kita untuk bisa bijak memilih pemimpin bijak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai ketemu.